Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini, Selasa 28 September 2021, dalam membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Jessica Aida Rambe dari Jemaat GPIB Ephrata Padang. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu di pagi hari ini atas kasih karunia-Mu, memberikan kami kesehatan, kekuatan, kami bangun dari tidur kami, dan kami boleh menyambut hari baru pemberian-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih dan berkat-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan iman percaya kami untuk kami dapat menjalani hidup kami di sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan menjadi bekal bagi kehidupan kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-19 ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini dari SBU yang diberi tema memelihara ketertiban dunia. Setiap suku atau setiap keluarga dan bahkan setiap orang Israel sudah diberikan bagian tanah masing-masing. Lalu mengapa harus menggeser batas tanah orang lain? Menggeser batas tanah orang lain berarti memperluas bagiannya sendiri sambil mengecilkan atau mengurangi bagian orang lain. Tanpa menampik bahwa sengketa tanah masih merupakan persoalan yang nyata terjadi di kehidupan kita. Tetapi esensi dari persoalan ini sendiri seringkali tampak pada keseharian. Misalnya, meletakkan tas atau bawaan kita di tempat duduk pada fasilitas umum, sehingga orang lain tidak kebagian tempat duduk. Atau duduk dalam ruangan yang dipersempit. Memarkir kendaraan dengan mengabaikan batas atau seenaknya, sehingga orang lain tidak kebagian tempat parkir atau bahkan mengakibatkan kemacetan. Menempatkan barang milik di tempat orang lain, seperti parkir kendaraan di depan pintu orang tanpa izin,
menempatkan pot bunga atau kandang hewan peliharaan di tembok rumah orang, atau meja kerja yang berantakan sehingga banyak barang yang berjatuhan di meja kerja orang lain, dan lain-lain. Lucunya, orang yang menggeser batas tanah orang lain umumnya lebih galak dari yang lebih berhak. Menggeser batas tanah orang lain berarti memaksakan kehendak sambil mengacaukan ketertiban umum. Mungkin kita berpikir bahwa tindakan kita itu bukan masalah besar dan bisa dimaklumi. Namun Tuhan dengan jelas melarang kita melakukan hal itu. Larangan ini bukan sekedar soal tanahnya, tetapi soal kehidupan bersama yang harus dijaga dan ditata melalui yang namanya ketertiban. Menggeser batas tanah orang lain juga bukanlah membuktikan bahwa kita lebih berkuasa darinya. Sebaliknya, malah memperlihatkan betapa kita tidak mampu menertibkan diri sendiri dan telah berperan sebagai pengacau ketimbang sebagai penata kehidupan. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di surga, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini. Firman yang sangat luar biasa, yang memberikan kami untuk dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat anggota PKLU GPIB dimanapun kami saat ini berada. Berkatilah setiap kehidupan kami. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah kesehatan kami. Berkatilah kami Tuhan. Untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik pun kami di masyarakat, baik pun kami di gereja, baik dimanapun kami berada. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi berkat. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota
PKLU GPIB yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Baik mereka sakit di rumah sakit maupun mereka sakit di rumah yang dirawat oleh keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap obat, makanan, vitamin yang mereka konsumsi, agar melalui makanan dan segala usaha yang dilakukan oleh keluarga dapat menyembuhkan penyakit yang diderita. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anggota PKLU GPIB yang saat ini dalam berduka cita. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Berikan mereka sukacita. Gantikan duka cita mereka dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan, tapi biarlah duka cita mereka menjadi dekat kepada Tuhan. Bahwa ada rencana Tuhan yang lebih indah ke depannya. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Bapak Ibu kaum PKLU yang saat ini berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun perkawinan. Tuhan, Engkau tahu betapa bahagianya setiap mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tambahkan sukacita kepada mereka Tuhan. Tambahkan berkat-Mu kepada mereka, agar berkat itu Tuhan mereka pakai menjadi sesuatu hal yang terbaik bagi keluarga mereka, anak cucu mereka, dan juga keluarga besar mereka. Kami bawa dalam doa setiap keluarga anggota PKLU dimanapun kami berada. Berkati setiap keluarga kami Bapa. Jadikan kami orang tua yang baik. Jadikan kami mertua menjadi mertua yang baik. Jadikan kami opa oma menjadi opa oma yang baik. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat walaupun di masa tua kami. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat Dewan PKLU yang saat ini Tuhan berusaha untuk menyusun program-program yang terbaik. Berkati setiap mereka Tuhan yang menyusun program, agar anggota PKLU dimanapun kami berada boleh menjadi menerima manfaat dari program PKLU itu. Terima kasih Bapa untuk Dewan PKLU yang bersusah-susah untuk menyusun segala rencana program ke depan. Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, kami juga berdoa buat persidangan sinode yang akan dilakukan di bulan Oktober ini. Berkati setiap mereka yang mempersiapkan persidangan sinode tersebut. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap mereka yang mempersiapkan persidangan ini Tuhan, agar nantinya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja-gereja GPIB dimanapun mereka saat ini berada. Dimanapun mereka saat ini melakukan penyampaian firman-Mu, kami berdoa untuk mereka yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika mereka menyampaikan firman-Mu, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan boleh menerima berkat, sukacita, penambahan iman, kekuatan kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Bapa di surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan saat ini yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Ya Allah, kami bawakan dalam doa kami saat ini. Engkau Tuhan turun tangan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, agar sekiranya COVID-19 ini Tuhan dapat cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin, dan semua menteri dan juga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap program yang mereka lakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami Tuhan boleh terhindar cepat mengalami pemulihan ekonomi,
karena pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bapa, kami juga berdoa buat Satgas COVID-19 yang bersusah-susah payah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanganan COVID-19 ini. Berkati setiap pekerjaan pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para medis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada mereka yang terpapar COVID-19. Berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan mereka sukacita, agar mereka dalam memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan bagi mereka saudara kami yang terpapar COVID-19 saat ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jangan lagi ada kematian massal oleh karena COVID-19. Tapi yang terjadi adalah kesembuhan massal. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan, bangsa dan negara kami boleh selalu Tuhan lawat. Tuhan lawat Tuhan bangsa dan negara kami. Kalau memang pandemi ini terjadi karena dosa pelanggaran kami Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni kami Tuhan bangsa Indonesia. Ampuni kami Tuhan rakyat Indonesia. Biarlah kami Tuhan boleh semakin dekat kepadamu. Jangan biarkan kami jauh daripadamu Tuhan, tapi bolehlah kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih anugerah yang begitu besar yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Inilah kami Tuhan. Banyak hal yang akan kami minta kepadamu, tetapi keterbatasan kami Tuhan untuk memohon kepadamu. Berikanlah kepada kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Di atas segala permohonan kami Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab dan perenungannya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak bertobat aku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Tetap semangat, Pelayanan segar dan bijak.